Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari buka pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Berdoa. Siap perhatikan depan. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Adrian, Akmaraima, Alsya, Andrini, Rizal, Akila, Aulia, Alvin, Ibu, Aksan, Fadil, Minara, Gusti, Hasbi, Arkan, Dela, Putri, Aisyah, Hera. Masuk semua ya. Baik, sebelum kita masuk di pembelajarannya, kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan nasionalisme kita. Silakan semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Kembali lagi pada pertemuan hari ini, kita hari ini akan membahas tentang salah satu kalimat thayyibah, yaitu kalimat istighfar. Baik, sebelum kita masuk ke materinya tentang kalimat thayyibah istighfar, saya akan membacakan beberapa hal ya. Banyak dosa
pertama nanti tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik atau siswa mampu untuk membacakan kalimat istighfar dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, dapat memahami kalimat thayyibah istighfar yang baik dan benar. Kemudian bisa menyampaikan atau menunjukkan manfaat atau hikmah dari membaca kalimat thayyibah istighfar. Oke, kita masuk di pengertian kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar adalah ucapan zikir yang dibaca dengan tujuan untuk memohon ampun pada Allah SWT. Nah, biasanya kalimat istighfar ini dibaca setelah seorang itu melakukan suatu perbuatan dosa atau kesalahan. Jadi dia sadar sehingga dia mengucapkan zikir astagfirullahaladzim. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh bacaan istighfar. Ada beberapa versi yang banyak ya, termasuk yang paling pendek dan yang paling panjang. Di sini ada astagfirullah. Artinya aku memohon ampun pada Allah. Mari kita baca sama-sama. Astagfirullah. Astagfirullah. Atau dengan tambahan astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Kemudian contoh bacaan istighfar yang kedua. Di sini ada sedikit panjang ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha hidup dan mandiri, dan aku bertobat kepada-Nya. Ini contoh dari kalimat istighfar yang bisa kita baca dimanapun, dan biasanya kalimat istighfar ini bukan hanya dibaca ketika kita berbuat salah. Ada yang bisa beri contoh ketika kapan? Ada yang lain selain setelah berbuat kesalahan? Contohnya apa? Kalimat istighfar dibaca kapan? Atau setelah apa? Jelas setelah sholat ya, zikir setelah sholat itu istighfar biasanya 33 kali bisa. Rasulullah itu kalau beristighfar seharinya bisa 100 kali. Kali kita yang manusia biasa itu banyak dosanya, kita lebih banyak harus beristighfar. Nah itu tentang contoh bacaan istighfar. Dalil Al-Quran dan hadis dalam surat Al-Baqarah ayat 199. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun ini salah satu dari Asmaul Husna milik Allah SWT, yaitu Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, artinya Allah Maha Pengampun. Dan di sini makna pengampun ini bukan hanya mengampuni dosa ya, tapi menusuk dosa manusia dari orang lain. Jadi orang lain tidak tahu aib kita. Saya tidak tahu dosa apa yang sudah kalian perbuat sebelumnya, dan kalian juga tidak tahu dosa apa yang sudah saya pernah lakukan. Itu tandanya Allah menutup aib kita dari orang lain. Dan jangan kali-kali setelah kita berbuat dosa kita ceritakan ke orang lain. Itu tidak baik ya, dan tidak boleh dilakukan, karena itu termasuk mujahirin. Mujahirin itu artinya orang yang berbuat dosa di malam hari, Allah sudah menutupi aibnya, tapi besok paginya dia malah cerita ke orang lain. Itu salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Kemudian di hadis, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan. Selanjutnya manfaat istighfar: membersihkan hati dari segala macam penyakit hati, contoh takabur, sombong, kemudian iri hati, dengki, hasad. Kemudian mendekatkan diri pada Allah, jelas dengan berzikir. Zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi dengan memperbanyak istighfar kita bukan hanya diampuni dosa-dosanya, tapi semakin dekat dengan Allah. Kemudian menghapus dosa, jelas ini adalah zikir untuk menghapuskan dosa. Kemudian menenangkan jiwa kita.
semakin kita banyak berzikir, terutama beristighfar, kita hatinya lebih tenang, tidak gelisah. Yaitu di sini ada beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan, baca istighfar bersama-sama tadi sudah ya, menyebutkan manfaat istighfar, itu nanti kita bisa dengan korea kita, kemudian menuliskan pengalaman memohon ampun. Nah, kesimpulannya, istighfar adalah kalimat thayyibah yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan istighfar kita memohon ampun pada Allah dan memperbaiki diri. Jadi istighfar itu sangat penting karena kita tidak bisa lepas dari kesalahan atau dosa. Apalagi sebelum kita meninggal itu kita harus mati dalam keadaan taubat langsung. Apa yang penting sekali membaca kata istighfar setiap hari, atau setiap saat sampai luput. Karena kita tidak bisa luput dari kesalahan-kesalahan yang dosa. Oke, silakan pertanyaan sudah ada. Untuk selanjutnya kita simak dulu video tentang kalimat thayyibah istighfar. Di sini video tentang Imam Hambali yang bertemu dengan seorang pembuat roti ya. Itu setelah selesai mengajar, Imam Hambali dan si penjual roti. Sore itu setelah selesai mengajar, Imam Hambali berbincang santai bersama para muridnya. Anak-anakku sekalian, seminggu ke depan kelas akan libur. Apakah kami boleh tahu alasannya? Besok aku akan ke Basrah, Irak. Firasatku mengatakan aku harus ke sana. Esok harinya saat matahari belum muncul, Imam Hambali berangkat ke kota Basrah dengan menunggang kuda. Bismillah, semoga Allah memberikan kelancaran. Perjalanan ke kota lumayan jauh. Meskipun sendirian, ia yakin Allah selalu bersamanya setiap saat. Imam Hambali tiba di kota Basrah. Malam telah larut. Ia sangat kelelahan sehingga memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Saat mengedarkan pandangannya, Imam Hambali menemukan masjid di tengah kota. Alhamdulillah, aku akan sholat dan beristirahat untuk sementara waktu di sana. Masjid yang dituju Imam Hambali berukuran besar. Lampu-lampu penerangan tergantung di beberapa tempat dan masih menyala semuanya. Masjid yang sangat nyaman untuk beribadah. Setelah melakukan sholat sunnah, Imam Hambali merebahkan badannya. Sudah terlalu larut untuk mencari penginapan. Sebaiknya aku istirahat di sini dulu. Beberapa saat kemudian, seorang pengurus masjid datang. Tuan, apa yang kau lakukan? Bukannya semua orang tahu kalau tidak boleh tidur di masjid? Namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pengurus pun berteriak sekali lagi untuk mengingatkan. Kali ini pun tidak ada jawaban. Tuan, Anda tidak boleh tidur di sini. Aku ingin istirahat sebentar saja. Maaf Tuan, tetapi Anda tidak boleh tidur di sini. Anda bisa mencari penginapan di kota. Imam Hambali keluar sambil menahan kantuk. Ia kemudian berjalan menuju satu sudut teras dan kembali merebahkan dirinya. Lagi-lagi si pengurus itu kembali berteriak. Anda tidak boleh tidur di sini, baik di dalam maupun di teras masjid. Baiklah, aku akan pergi. Imam Hambali segera berdiri. Ia tidak ingin si pengurus kembali mengusirnya. Si pengurus tidak tahu kalau orang yang diusirnya adalah Imam Hambali, seorang ulama terkenal dari Baghdad. Mengapa akhir-akhir ini banyak sekali musafir yang seenaknya tidur di masjid? Meskipun merasa iba, si pengurus itu tetap tegas melarang siapapun tidur di masjid.
Dia berusaha bekerja dengan baik, menjaga amanat yang dipercayakan padanya. Ya Allah, aku harus tidur di mana? Malam sudah larut. Tidak mungkin aku menemukan penginapan yang masih buka. Di belakangnya, si pengurus masjid sedang mengunci pintu dan mematikan lampu-lampu hingga padam. Suasana malam itu sangat sunyi, membuat teriakan si pengurus masjid terdengar jelas hingga ke rumah seorang penjual roti yang terletak di seberang jalan. Sudah lama aku tidak mendengar suara teriakan si pengurus. Apakah ada musafir yang tidur di masjid lagi? Penjual roti itu kemudian keluar. Dia melihat Imam Hambali yang sedang termenung di depan masjid. Kemarilah tuan, kau bisa menginap di rumahku. Alhamdulillah. Imam Hambali pun bergegas berjalan ke arah rumah penjual roti itu. Apakah Anda seorang musafir, tuan? Iya, benar. Aku kesulitan mencari penginapan karena hari sudah terlalu larut. Silakan masuk, tuan. Anda bisa istirahat dulu. Biar saya yang menambatkan kuda Anda. Tidak. Marilah kita tambatkan kuda ini bersama. Si penjual roti mengajak Imam Hambali ke samping rumah. Di sanalah kuda itu ditambatkan. Tuan berasal dari mana dan ada urusan apa di sini? Aku berasal dari kota Baghdad. Ada sesuatu yang harus aku cari di sini. Nah, kuda Anda sudah cukup makan dan minum. Mari kita masuk ke dalam. Si penjual roti menjamu Imam Hambali dengan sangat baik. Ia menghidangkan minuman dan juga roti yang masih hangat. Kemudian ia menyiapkan karpet, bantal, dan juga selimut. Maaf tuan, rumah saya sangat kecil. Semoga Anda tidak keberatan tidur di lantai. Tidak apa, Tuan. Ini sudah lebih dari cukup. Esok harinya si penjual roti mulai sibuk bekerja membuat roti. Astagfirullah. Astagfirullah. Setiap hendak melakukan sesuatu, dia pasti mengucap astagfirullah lagi. Apakah engkau selalu mengucap istighfar setiap hendak melakukan sesuatu? Iya benar. Itu kebiasaan saya, tuan. Mengapa engkau melakukan itu? Biasanya orang mengucap istighfar setelah sholat atau saat melakukan kesalahan. Saya sudah melakukannya sejak 30 tahun yang lalu. Berkat itu, apapun yang saya minta selalu dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Permintaan saya yang paling besar adalah memperoleh istri dan anak yang saleh. Allah telah mengabulkannya, Tuhan. Namun, ada satu hal yang sampai saat ini belum terkabul. Apa itu? Sudah lama saya meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Hambali. Mengapa engkau ingin bertemu dia hingga menangis seperti itu? Beliau adalah panutan saya, Tuan. Allahu Akbar. Sudah terkabul. Apa maksud Anda, Tuan? Allah telah mendatangkan aku ke rumahmu. Bahkan sampai harus diusir oleh pengurus masjid. Akulah Imam Hambali yang kau maksud. Si penjual roti terbelalak kaget. Ia masih belum percaya pada apa yang didengarnya. Sungguh, engkau adalah hamba yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan semua doaku. Sejak saat itu si penjual roti semakin giat beribadah. Kebiasaannya mengucap istighfar dimanapun dan kapanpun masih terus dilakukannya. Subhanallah, teladan yang patut dicontoh. Oke, baik. Itu tadi video kita tentang Imam Hambali yang bertemu dengan seorang penjual roti ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan satu saja apa yang bisa kita pelajari dari video ini.
saya ya. Jadi dengan membaca istighfar itu salah satunya adalah doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Sering membaca istighfar. Tadi yang penjual roti itu dia membaca istighfar sudah 30 tahun. Semua yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah SWT. Kecuali satu, yaitu dia ingin bertemu dengan Imam Hambali. Itu dikabulkan. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengabulkannya, kita hanya bisa berikhtiar saja dan berdoa. Selanjutnya untuk proyek kita hari ini, silakan kita mengerjakan yang pertama puzzle-nya ya. Silakan kamu susun puzzle ini, digunting, kalau boleh menggunting, kemudian disusun menjadi suatu kalimat istighfar yang benar dengan menggunakan lem. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Dan untuk selanjutnya setelah menempelkan, kamu mencari satu saja ayat atau surat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kalimat istighfar atau Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Ghafur. Saya akan mempersiapkan bahannya. Bisa mencari ayatnya, yang lain bisa mengerjakan puzzle ini. Ini menggunakan Al-Quran terjemah ya, supaya lebih mudah dicari. Silakan untuk mencarinya. Satu saja surat atau ayat yang berhubungan dengan kalimat istighfar atau Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Ghafur atau Al-Ghafur. Itu biasanya ada di belakang kalimat.
dalil istighfar boleh. Terus disingkat ya, disingkat ya. Dalil istighfar dalam Al-Quran, terutama kebetulan surat ayat pertama ya. Ini mau nempel dulu lah, nempel dulu baru bawahnya, tempelan yang berarti tulisan dalilnya di bawah setelah bersamaan. Boleh, silakan. Mau tulis dalilnya dulu atau hasilnya? Ya, ya, di jalan ya. Rekaman aja nanti ini nggak ada yang menunjuk ataupun berkulik. Lalu masuk ngabut. Ya boleh silakan. Nanti kan kita akan lihat hasilnya ya, tidak? Karena tugasnya sudah jelas sekali ya di KWT ya, menyusun kalimat istighfar. Oh ya. Apa itu? Usulan kalimat istighfar. Kalimat istighfar. Usulan kalimat istighfar. Kalau mau tulis aja kalimat istighfar boleh. Boleh.
di bawah ya. Untuk menuliskan tugas yang misalkan mencari dalil itu ditulis di bawahnya adalah apa? Di silakan. Nah, kalau kayak kemarin ya, itu di bawah. Nanti silakan dipilih yang mau maju. 2 orang, satu mungkin memegang karyanya, sambil nanti dibantu untuk mempresentasikan. Nanti kamu silakan kamu menyebutkan apa manfaat dari membaca kalimat istighfar ya. Ya? Ya bebas. Silakan ditunjuk atau bagaimana ya? Ya silakan diselesaikan. Ini udah selesai ya. Ini kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 4 ya dilengkapi ya. Ini belum ya, bisa dicari dulu ya. Atau ini dari tulisan ya. Boleh ya, tidak apa-apa ya, balasan apa pakai mana ya, boleh ya. Ya, nanti urut aja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ya, ditulis dulu. Jadi kalau kamu tulis kan nanti kamu tinggal baca. Ya, nggak perlu lihat. Nah, tinggal. Ya, boleh di bawahnya. Di bawahnya. Nah. Di bawahnya apa di atasnya bisa. Boleh. Hah? Ya, boleh. Silakan. Ya, nanti contoh manfaat istighfar ya.
bisa ikut yang itu atau menanyakan yang lain. Ya, boleh. Makanya di buku juga bisa. KPD-nya bisa yang lain mengerjakan ya. KPD yang di penilaian yang C, yang refleksi bisa yang lain bisa mengisinya langsung. Yang ini yang beda. Itu bisa didiskusikan. Nanti ada penilaian kelompok. Jadi ya, ini aja. Penilaian kelompok itu nanti kamu menunjukkan tugasmu misalkan. Nanti kamu dinilai oleh kelompok lain. Nanti gantian dia menunjukkan di surut ya, mana sampai nanti kembali ke kamu. Jadi yang pertama dinilai berarti kelompok ini, misalkan kurusnya kelompok ini dinilai oleh kelompoknya hijau. Kelompok hijau menunjukkan itu dinilai oleh kelompoknya Aulia. Aulia menunjukkan nanti dinilai oleh kelompoknya Dela. Dela menunjukkan dinilai oleh kamu. Jadi dapat semua ya. Paling nggak sama aja ya. Nah setelah itu insya baik, tidak penilaian apa? Penilaian kelompok nanti kamu kasih penilaian misalkan dari tampilan presentasinya atau ada yang kurang apa atau kelebihannya apa aku juga kan penilaian dari kamu. Satu cukup ya. Oke, silakan yang mau mempresentasikan dulu siapa atau urut? Urut ya, oke. Urut berarti dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang mau maju membawa presentasi. Ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil karya kami. Menurut kami, manfaat dari kalimat istighfar adalah membersihkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdua ingin mempresentasikan hasil karya kami. Menurut kami, manfaat dari istighfar adalah mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kelompok silakan dilanjutkan kelompok 3. Oke. Tadi 2, 3. Silakan Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari kelompok kami. Pak, manfaat dari kalimat istighfar? Manfaatnya adalah menghapus dosa dan menenangkan jiwa. Ya, bisa menghapus dosa dan menenangkan jiwa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 4 ya. Lanjut untuk kelompok 4. Mas Biko dan Mas Rijal, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Oke. Menenangkan jiwa dan ada beberapa ya. Ada yang ini ya. Ada yang bisa menghapus dosa. Oke, ada beberapa, paling nggak 2 itu ya yang poin utamanya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tepuk dulu untuk semua kelompok. Ini tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Jadi kalau yang saya lihat tadi urutannya sudah benar semua dan beberapa manfaatnya ya. Bisa membersihkan hati, menghapus dosa dan menenangkan jiwa. Satu kelompok akan menunjukkan hasil kerjanya dan kelompok lain memberikan penilaian 1. Silakan dari kelompok 2, kamu menunjukkan hasil karyamu. Ambil diri ya. Silakan kelompok Mbak Putri memberikan penilaian atas pekerjaan mereka. Menurutmu bagaimana? Bagus. Oke, ada yayasannya. Baik. Terima kasih atas penilaiannya. Sekarang untuk kelompok 4, silakan tunjukkan hasil karyanya dan kepada kelompok Mbak Dera, silakan tunjukkan penilaian. Ya, tulisan kalau kecil gak apa, nanti suatu saat dibesarkan. Tapi yang pasti sudah bagus ya, sudah rapi. Terima kasih atas penilaiannya. Oke. Kelompok Mbak Hera, tunjukkan silakan dari kelompok Mas Fadil untuk memberikan penilaiannya. Oh, sudah apa ya SP? Oh, sudah apa? Sudah bagus ya? Sudah benar. Oke, terima kasih. Sekarang dari kelompok Mbak Dila tunjukkan. Monggo, Mbak Dila. Monggo. Silakan Mas Hasan untuk memberikan penilaian hasil kerja dari kelompok Mas Yusri. Keren, rame, bagus tapi Yang mana yang salah?
pokoknya apa untuk dari penilaian sudah ya tadi ya? Oh ya bisa. Apa? Oke, baik itu ya, itu penilaian dari kelompok. Dan ini penilaian terakhir dari saya ya. Semuanya sudah bagus, sudah ada kegiatannya, dan saya lihat tadi urutan kalimat istiqomah sudah benar semua dan tidak ada kesalahan, dan dengan beberapa penjelasan yaitu kreativitas kalian semua. Baik, tentang untuk terakhir di sini kita tadi membaca istighfar sudah bersama-sama ya. Mari kita ulangi dulu membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Artinya adalah aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ya, jadi saya kira itu sudah jelas ya untuk istighfar. Jadi dari saya istighfar itu pertama adalah kalimat yang digunakan untuk berzikir meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya adalah untuk menghapus dosa, menenangkan jiwa, dan dengan itu kita menjadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Sekalian kita tutup dengan doa setelah belajar. Silakan ketua kelas untuk memimpin.